Jadon Sancho mulai menunjukkan sekilas dirinya yang dulu saat kembali dipinjamkan ke Dortmund. Tetapi staf Manchester United tidak akan tertipu dua kali oleh kembalinya performa terbaik pemain sayap itu. Setelah memberikan assist pada debutnya untuk Dortmund, Sancho menjalani 7 pertandingan tanpa kontribusi gol. Sejak itu ia telah mencetak gol dalam 2 pertandingan berturut-turut, pertama melawan Werder Bremen di Bundesliga, diikuti dengan golnya melawan PSV Eindhoven di Liga Champions. Sancho telah menyebabkan Dortmund mengakui minat mereka untuk mempertahankan favorit penggemar mereka selama 1 tahun lagi. Namun Sancho menolak kembali ke Old Trafford saat Ten Hag masih tetap bertugas. Kembalinya dia ke performa terbaiknya sebaiknya digunakan sebagai peluang bagi United untuk menguangkan pemain yang toksik. Sancho diberi banyak peluang untuk tampil mengesankan di United, namun ia tidak pernah menunjukkan hasil akhir yang konsisten selama berada di Liga Premier, dengan kecepatan dan kinerjanya yang sering dipertanyakan. Pendekatannya yang lemah dalam latihan membuatnya dikritik oleh banyak tokoh di Old Trafford, baik di dalam maupun di luar catatan. Dortmund sendiri mengakui, staf biasa memberitahu Sancho bahwa latihan dimulai lebih awal agar dia datang tepat waktu. Begitulah kecenderungannya untuk terlambat. MU bisa berpotensi menjadi pukulan bagi Tottenham dalam mengejar Ismail Yüksek. Gelandang Fenerbahce itu mengakui bahwa ia bermimpi bermain untuk Manchester United. Yüksek sedikit terlambat berkembang, menjalani serangkaian masa pinjaman di awal usia 20-an sebelum akhirnya memantapkan dirinya sebagai pemain reguler di starting 11 Fenerbahce musim lalu. Namun, gelandang serba bisa ini telah berkembang pesat selama 18 bulan terakhir. Ia kini dikenal luas sebagai salah satu pemain paling konsisten di Super League, setelah menjadi pemain reguler di tim nasional Turki. Baru-baru ini terungkap bahwa pemain berusia 25 tahun itu telah menjadi target Tottenham, dan Fotomak bahkan mengungkapkan bahwa pencari bakat dari klub London Utara tersebut menyaksikan sang gelandang beraksi dalam kemenangan Fenerbahce di Liga Conference atas Union Saint-Gilloise. Namun sang pemain sendiri kini mengungkapkan keinginannya untuk mengenakan jersey MU suatu saat nanti. Liverpool datang ke perempat final Piala FA sebagai monster mengerikan bagi Manchester United, setelah meraih kemenangan 6-1 atas Sparta Prague pada Kamis malam. Pasukan Jurgen Klopp tidak dapat meraih kemenangan tanpa cedera, dengan satu gelandang terpaksa keluar karena cedera. Bobby Clark terpaksa keluar lapangan karena masalah pergelangan kaki, yang bisa membuatnya absen pada pertandingan hari Minggu. Dia telah mencetak gol perdananya untuk klub, selain satu assist untuk gol ke-20 Mohamed Salah musim ini. Tak mau menurunkan pemain pelapis, Klopp memastikan skor agregat menjadi 2 digit saat kemenangan 11-2 selesai. Pembantaian yang ekstrim, yang membuat fans Liverpool yakin 100% mereka bisa melakukan hal serupa kepada MU. Pengajuan SEC terbaru MU mengungkapkan 120 juta pound telah dilunasi fasilitas kredit bergulir mereka setelah suntikan tunai 300 juta dolar dari Sir Jim Ratcliffe. Ini juga merinci pembayaran 5,5 juta pound kepada Richard Arnold setelah dia mengundurkan diri sebagai CEO pada bulan Desember. Kabarnya Ratcliffe memberikan tambahan budget belanja musim panas 90 juta pound kepada Ten Hag. Total Ten Hag memiliki dana 90 juta pound. Ia juga mendesak John Murtough mengepalai operasi cepat penjualan 11 pemain tak terpakai. Niatnya, MU mencoba memulai penjualan lebih awal dengan berkeliling Eropa menawarkan 11 pemain itu. Diharapkan terkumpul dana segar senilai 300 juta pound. Jika semua berjalan lancar, MU memiliki anggaran total nyaris mencapai 500 juta pound. Manchester United mendapat dorongan besar dalam upaya mereka untuk tampil di Liga Champions musim depan,
setelah West Ham memastikan lolos ke Liga Eropa. David Moyes membimbing timnya lolos ke perempat final kompetisi sekunder Eropa dengan kemenangan 5-0 atas Freiburg. Kemenangan itu meningkatkan kedudukan Liga Inggris dalam peringkat koefisien UEFA, dengan Liga Premier berada di jalur untuk mengamankan tempat kelima dalam kompetisi klub elit Eropa musim depan. Dengan gugurnya seluruh klub Italia di UCL, ada harapan IPL bisa menyingkirkan Serie A di peringkat UEFA. Dengan Arsenal, Man City, Liverpool, West Ham dan Aston Villa semuanya masih bersaing di berbagai kompetisi Eropa, Liga Premier kini tampaknya berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tempat kelima di Liga Champions. Italia, Spanyol dan Jerman adalah negara yang bersaing dengan Inggris untuk mendapatkan tempat kualifikasi tambahan. Sebelum pekan ini, Italia dan Jerman memimpin peringkat tersebut, namun keduanya kini memiliki lebih sedikit tim yang tersisa di kompetisi Eropa dibandingkan Inggris. Manchester United menganggap mencetak gol sebagai masalah besar, karena Setan Merah saat ini menjadi tim dengan gol terendah di antara 12 tim teratas di Liga Premier. Pasukan Erik ten Hag hanya mencetak 39 gol sejauh ini. Mereka bisa mencatatkan musim dengan skor terendah di Liga, dengan rekor sebelumnya yaitu 49 gol yang dicetak selama musim Louis van Gaal. Namun kini dengan bergabungnya Ineos, situasi ini diperkirakan akan teratasi pada musim panas mendatang dengan kehadiran seorang striker dalam daftar prioritas di Old Trafford. Banyak nama besar yang dikaitkan dengan kepindahan ke Theatre of Dreams. Yang terbaru, George Ilenihena dari Royal Antwerp, yang telah mencetak 14 gol dan 1 assist di musim debutnya di Belgia. Sudah ada komunikasi dari Inggris terhadap pemain Prancis berusia 17 tahun itu. Manchester United khususnya ingin merekrut pemain muda tersebut, yang Royal Antwerp bayar sekitar 6 juta euro untuk jasa sang penyerang ke Amiens musim panas lalu. Sang penyerang disebut-sebut menyimpan harapan bisa bermain untuk United yang disebut-sebut sebagai klub impiannya. United juga dilaporkan meminati rekan setimnya, Mandela Keita. Setan Merah memiliki hubungan yang sehat dengan klub Belgia, dan bahkan pernah menjalin kemitraan dengan mereka pada masa Sir Alex Ferguson. Manchester United berusaha untuk merekrut bek kanan Wolves berusia 15 tahun, Wesley Okoduwa. Bek kanan berbakat ini telah mewakili Inggris dan mendapat nilai tinggi di Wolves. Dia berada di bangku cadangan untuk tim utama versus Newcastle. Sebuah laporan dari The Secret Scout mengklaim bahwa United sedang berusaha untuk merekrut bek kanan Wesley Okoduwa dari Wolverhampton Wanderers. Pemain berusia 16 tahun ini adalah salah satu talenta berperingkat paling tinggi di Inggris dalam kelompok usianya. The Secret Scout telah membangun reputasi yang baik di Twitter karena melaporkan pembaruan terpercaya tentang talenta muda di seluruh negeri dan diikuti oleh jurnalis sepak bola terkemuka seperti Oliver Kay. Okoduwa bukan satu-satunya talenta di Molineux yang dikaitkan dengan United jelang bursa transfer musim panas. Kedatangan Dan Ashworth dapat memicu minat raksasa Liga Premier pada Pedro Neto. Tentu saja, United harus berbuat lebih banyak untuk mendapatkan peluang realistis untuk merekrut pemain sayap Portugal yang terikat kontrak dengan Wolves hingga 2027.